Allah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yesus berada di Yerusalem, sebanyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Apa kabar hari ini? Kembali lagi kita bertemu di dalam Visual Sunday Service Breakthrough Kids. Oke, sekarang Mistika punya bola. Kamu Mistika nggak punya bola. Apakah Mistika bisa memberikan seseorang bola ini? Gak bisa. Kenapa? Karena Mistika nggak punya. Dan ketika kita datang kepada seseorang dan kita memiliki keperluan, apakah kita akan datang kepada seseorang yang tidak mempunyai apa yang kita perlukan? Coba kita pikir. Pasti enggak, bukan? Nah, sama. Itu adalah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 2 itu berkata, bahwa dari gunung rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Dan orang banyak itu akan datang. Kemana? Gunung rumah Tuhan. Siapa yang ada di dalam gunung rumah Tuhan? Ya siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kalian? Karena kita yang ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Boleh katakan amin? Yes, amin. Itu sudah pasti. Sekali lagi Tuhan bilang, dari gunung rumah Tuhan akan keluar pengajaran Tuhan. Artinya, apa yang kita butuhkan itu kita ambil dari Tuhan. Dan karena kita punya apa yang Tuhan punya, orang yang perlu pasti datang ke kita dong, pasti datang ke kalian dong. Dan sekarang apa yang kita punya? Kita mau belajar dari kakak sulung kita. Siapa yang tahu kakak sulung kita itu siapa? Mulai dari huruf Y, Yesus, betul. Yesus adalah kakak sulung kita. Kalau nggak percaya, itu diublek-ublek. Apa itu diublek-ublek? Dicari di Alkitab, pasti ketemu. Di situ dibilang Yesus adalah kakak sulung kita. Kita belajar dari kakak sulung kita. Siapa di sini anak pertama? Nah, pasti mama suka bilang kan, ayo itu ajarin adik-adikmu. Ayo jangan gini, nanti adikmu niru. Betul? Kakak sulung kita itu Yesus. Nah, kita belajar dari Yesus. Apa yang kita
kita bisa belajar dari Yesus? Kita belajar dari Yesus. Yang pertama adalah Yesus itu menjadi sumber jawaban buat orang banyak. Coba kalian lihat. Setiap orang yang memanggil nama Yesus di Matius, di kitab Lukas, di kitab Yohanes, Yesus tolong aku. Kenapa mereka? Karena mereka tahu Yesus betul? Karena kalau enggak, mereka enggak akan berteriak Yesus tolong aku sampai jebot, sampai mereka belum meninggal, mungkin sampai mereka selamanya mereka tidak akan menerima menjadi bagian mereka. Tetapi karena Yesus punya, mereka baru berkata, Yesus tolong aku, sembuhin aku. Betul maksudnya? Cerita dari wanita yang terus keluar darahnya selama berbelas tahun. Terus kemudian apalagi orang buta, satu orang buta duduk pintang-pintang. Nah, siapa yang ingat lagu itu? Itu semuanya karena mereka tahu. Bahkan Sakeus seorang pendek, dia pun sampai naik kemana? Ke atas pohon. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Betul. Nah, dari cerita ini kita belajar sama-sama bahwa Yesus adalah sumber jawaban. Yesus adalah sumber jawaban. Sekarang Yesus ada di mana? Katakan Yesus ada di dalam. Katakan sama-sama, Yesus ada di dalamku. Betul, Yesus ada di dalam kita semua. Ada satu cerita spesifik. Ada seorang perwira. Perwira itu tingkatannya dia lebih tinggi dari prajurit. Perwira ini punya bawahan. Siapa yang masih ingat cerita itu? Bawahannya sakit. Nah, dia tahu satu-satunya orang yang bisa sembuhin siapa? Yesus, betul. Dia datang ke Yesus, dia bilang, Yesus, pegawaiku sakit nih, hambaku sakit ini. Ya udah, Yesus bilang, aku ke rumahmu ya. Tapi pegawai ini, prajurit ini, perwira ini bilang, gak usah Yesus. Aku tahu, ketika kamu berkata, hambaku akan sembuh. Nah, dia tahu, Yesus punya apa yang dia butuhkan. Dan dia yakin itu, dia percaya itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Benar. Di Matius 8 ayat 5 sampai 13 itu diceritakan kejadiannya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya, kita tahu siapa kita. Seperti Yesus tahu siapa dirinya, maka sesuatu harus terjadi dan pasti terjadi. Kita buka sama-sama Matius 8 ayat 5 sampai 13. Sudah dapat? Yuk, kalau yang belum ada Alkitabnya, boleh diambil dulu Alkitabnya. Terus kemudian kita buka sama-sama di Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, boleh katakan amin. Amin. Yuk kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kita punya, maka pasti kita bisa memberi. Karena Yesus punya kesembuhan, Dia sang penyembuh itu. Maka tidak heran hambanya secara seketika saat itu juga sembuh. Dan kalau kita berkata kita adalah saudaranya Yesus dan Yesus ada di dalam kita, apalagi itu kita punya apa yang Yesus punya. Katakan, aku punya apa yang Yesus punya. Apa yang kita punya? Kita punya sukacita. Orang yang sedih akan datang kepada kita. Apa yang engkau punya? Engkau punya damai sejahtera. Orang yang gelisah, orang yang tidak pernah tenang hatinya, akan datang kepadamu juga. Apalagi, apa yang engkau punya? Engkau punya roti. Orang yang kelaparan, mungkin dia akan datang kepadamu dan engkau bisa berbagi apa yang kau miliki. Apalagi engkau punya firman. Orang yang membutuhkan firman akan datang kepadamu. Apalagi orang butuh teman. Karena mereka melihat engkau penuh dengan kasih, mereka pun akan datang untuk berteman kepadamu. Apalagi mereka butuh dukungan dan engkau adalah penyemangat lewat kata-katamu, maka secara otomatis mereka akan datang kepadamu. Jadi ayo sama-sama kita terus pastikan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita terus pastikan apa yang Yesus saudara sulung kita punya, dan lakukan, kita juga melakukan hal yang sama. Kalau kita punya, maka kita pun dapat memberi. Amin. Jadi saat ini Mistika mau untuk ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, aku berdoa. Aku tahu Tuhan, aku ada di dalam dan Engkau ada di dalamku Tuhan. Dan aku tahu aku adalah penjawab dan menjadi solusi bagi orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, aku buka hatiku, bentuk aku Tuhan, lengkapi aku Tuhan, untuk aku menjadi jawaban bagi orang yang ada di sekitarku. Bapak, saat ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah roh yang terus percaya, roh yang terus benar-benar Tuhan bergantung hanya kepadamu, roh kesadaran bahwa sesungguhnya kami adalah jawaban, itu muncul, itu tumbuh dalam diri setiap anak-anak yang ada, tumbuh dalam hidup setiap kami, sehingga kami sedemikian rupa, kami terus membangun diri kami Tuhan, untuk kami terus semakin mengenal Engkau, sehingga apa yang Kau miliki itu ada di dalam kami Tuhan, kami aktifasi dan kami dapat bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai. Karena ketika kami memiliki, kami dapat membagikannya. Ketika kami punya apa yang mereka butuhkan, mereka akan datang kepada kami. Sekali lagi Tuhan, dari rumah Tuhan akan datang pengajaran, dari rumah Tuhan akan datang keselamatan, dari rumah Tuhan akan datang kesembuhan, dari rumah Tuhan akan datang Tuhan penyertaan Allah yang menyertai perjalanan kami dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Saat ini aku nubuatkan di dalam nama Yesus, engkau hidupmu tidak akan pernah sama lagi, tetapi engkau akan menjadi jawaban, engkau akan menjadi solusi dimanapun kau ada. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Sama saya percaya, katakan amin, amin, amin. Itulah engkau dan itulah kita semuanya. Amin. See you soon and God bless you. Bye. Dengan saya mau kau angkat hatimu, angkat tanganmu. Terima apa yang Tuhan janjikan itu. Terimalah apa yang Tuhan firmankan. Dan kau yang mulai pudar semangat dan kekuatanmu, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kau yang penglihatannya mulai kabur, terimalah kembali visi yang dari sorga. Ada mandat baru datang dalam hidupmu, membuat engkau semakin tajam, membuat engkau semakin kuat, membuat engkau berlari lebih cepat, terbang lebih tinggi, hidup makin akurat. Oh, terima itu, terima itu, terima itu dengan imanmu, terima itu. Katakan, aku terima Tuhan, aku terima, aku terima, aku terima, aku terima. Kurala keraca parala keraka. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terus angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan, agungkan, berkata-katalah kepadanya. Agungkan
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terus laraskan hidup kami dengan firman. Terus laraskan hidup kami dengan kebenaran. Oh, syiralah keratu pari. Terus bawa kami berjalan di jalan kemenangan. Oh, rakatu pari. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Come on, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'm worshiping, I will worship. We worship you, I will worship. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship.
Rasakan tepuk tangan dari sorak-sorak. We worship